Sudah bergabung bersama-sama dengan kita Dr. Doli. Selamat malam Dr. Doli, apakah suara saya bisa kedengeran? Halo, halo. Oke, baik. Sudah kedengeran dokter? Udah masuk ya? Iya, sudah masuk. Tadi Sudah kayaknya bisa? nggak masuk suara. Iya, mungkin ada gangguan dok. Sudah bisa dimulai dokter? Oke. Oke, baik. Selamat malam Dr. Doli. Selamat malam, Dokter Merdika. Iya, tadi sudah ada lumayan penonton, tapi mungkin keluar masuk karena ada gangguan. Tapi kita mulai Oke. saja ya dok. Nanti videonya kan bisa disimpan di Facebook. Oke, oke. Oke, baik. Selamat malam Maaf, semuanya. maaf. Tidak apa-apa dok. Selamat malam semuanya. Selamat malam Dr. Doli. Baik, saat ini kita akan langsung memulai talk show kita pada malam hari ini dengan tema preventif dan promosi kesehatan yang mengangkat judul Kupas Tuntas Jantung Kuat. Oke. Oke, nah Kupas. sebelum kita mulai nih dok, kata orang-orang kan tidak kenal maka tidak disayang ya dok. Saya perkenalkan sedikit dulu ya dok mengenai narasumber kita malam hari ini. Jadi hadir bersama-sama dengan kita saat ini Dr. Doli Kaunang SPJPVH atau Dr. Doli Kaunang spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Doli ini adalah seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang saat ini masih aktif di DKI Jakarta ya dok. Nanti Ya, mungkin betul. sebentar diluruskan sama dokter ya dok. Dr. Doli adalah merupakan mantan ketua Perki DKI Jakarta. Nah, Dr. Doli juga menempuh pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Indonesia. Makanya bajunya kuning ya dok. Tapi Dr. Doli juga menempuh pendidikan dokter umum di Universitas Samratulangi Manado. Jadi memang orang asli Manado, orang Kawanua ya dok. Oke, Orang malam Kawanua. baik. Jadi dipersilakan dok, mungkin perkenalan singkat bisa dilanjutkan langsung oleh Dr. Doli. Ya, betul. Itu yang penting. Saya dari sana, sekarang berkedudukan di Jakarta. Dan sudah lama sih menyelesaikan pendidikan dokter di Manado dan melanjutkan pendidikan dokter spesialis jantung di Universitas Indonesia. Itu pun sudah berapa puluh tahun yang lampau. Sudah lama dan tertarik sekali dengan istilah kupas tuntas, Dr. Merdika. Oke. Oke, masih ada yang mau ditambahkan nggak nih dok untuk perkenalannya? Dewasa ini sih memang dalam kapasitas sebagai pengurus di Yayasan Perki. Jadi Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung itu menghimpun diri dalam wadah organisasi profesi yang bernama Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Perki. Dan khusus untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dalam upaya-upaya untuk lebih memasyarakatkan kesehatan jantung, dibentuklah sebuah yayasan, Yayasan Perki namanya. Nah, dalam kapasitas itu juga saya menjadi lebih tertarik untuk kita bincang-bincang di forum ini mengenai kesehatan jantung, apalagi dimintakan dalam tema kupas tuntas jantung kuat. Oke, very good. Oke, baik dok. Jadi kan ini dari Radio Digital Manado mengangkat tema besarnya preventif dan promosi kesehatan. Dan untuk hari ini kita memilih judulnya, kita persempit lagi jadi kupas tuntas jantung kuat. Nah, sebelum kita masuk nih dok ke pembahasan mengenai jantung itu sendiri, apa itu jantung yang kuat, mungkin nih dok, dari dokter sendiri, pandangan dokter sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah,
Apa sih dok sebenarnya yang dimaksud dengan preventif dan promosi? Pandangan dari seorang dokter Doli apa nih dok? Sebenarnya preventif dan promosi itu dok. Ah, itu sih pandangan umum ya, Iya. upaya-upaya pencegahan. Jangan jatuh sakit, jangan sakit jantung. Tapi ada yang menarik juga yaitu promosi. Promosi bukan hanya bermaksud sosialisasi, mengiklankan tentang kesehatan jantung, tapi promosi dalam arti meningkatkan kesehatan jantung, derajat kesehatan jantung. Jadi ada juga gradasinya ya, dan itu perlu ditingkatkan. Ya, pada hakikatnya adalah peningkatan derajat kesehatan tubuh pada umumnya, namun kita boleh persempit pada peningkatan derajat kesehatan jantung karena besar sekali peranan kesehatan jantung di dalam kesehatan pada umumnya, kesehatan tubuh pada umumnya. Karena kita tahu juga kan ada kesehatan seluruh organ-organ tubuh kita juga perlu ditingkatkan derajat kesehatannya. Namun kesehatan jantung kita tahu bahwa itu cukup besar peranannya, kontribusinya di dalam kesehatan pada umumnya. Nah, jadi preventif dan promotif khususnya kita tekankan pada promosi peningkatan derajat kesehatan jantung tersebut. Oke, jadi intinya lebih ke promosinya ya dok. Bagaimana akhirnya kita harus meningkatkan derajat kesehatan ya dok ya. Ya, betul. Oke, oke karena sudah dibuka dengan pengertian ya dari dokter Doli sendiri tentang preventif, pencegahan, bagaimana melakukan promosi untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, temanya sudah sedikit kita bahas, kita masuk ke pemilihan topik kita malam ini dok, yang mungkin banyak sekali yang penasaran. Banyak mitos-mitos mungkin, banyak pengertian yang masih salah mungkin di masyarakat tentang penyakit-penyakit jantung. Nah, kita akan langsung persempit lagi topik kita ke jantung kuat nih dok. Jantung Oh. kuat. Jadi kalau dari pandangan sudut pandang seorang dokter spesialis jantung nih dok, apa yang dimaksud dengan jantung yang kuat itu dok sebenarnya? Jadi kita mulai aja semuanya dengan bahwa angka kejadian sakit jantung yang dewasa ini cukup tinggi. Oh iya baik dok. Kan Iya bahkan dok. banyak survei-survei yang barangkali Dr. Merdike jauh lebih mengingat-ingat tentang angka-angka tersebut. Baik di Indonesia maupun di Sulawesi Utara khususnya, bahwa angka kejadian sakit jantung menempati peringkat atas dewasa ini. Nah, kalau misalnya ada angka-angka itu yang boleh diuraikan, baik Oh angka-angka iya dok. Kalau data khusus terakhir, sakit dan iya data kematian terakhir ya. yang Nah, saya tahu sih dok, kalau untuk penyakit gagal jantung ya dok, yang mungkin awam didengar oleh masyarakat luas mungkin dok. Jadi kalau untuk Indonesia sendiri menurut WHO dok, memang angka penyakit jantung itu sudah masuk 4 besar ya dok untuk kematian karena penyakit gagal jantung di kematian dunia. karena gagal jantung ya. Gagal jantung itu Di dari data dari dunia. WHO. Iya di dunia. Kalau kita persempit Hmm. persempit lagi, kalau eh, ternyata di Indonesia sendiri kematian nomor satu itu karena itu penyakit gagal jantung itu sendiri dok. Jadi kalau kita lihat memang penyumbang kematian terbesar itu karena penyakit kardiovaskuler dok kalau di Indonesia. Jadi Hmm. dilihat dari angka, kalau menghubung-hubungkan penyakit gagal jantung dengan mungkin penyakit hipertensi atau darah tinggi. Kalau orang Manado tahu darah tinggi, Kang Dok, seperti itu. Hmm. Datanya juga nomor satu Sulawesi Utara, Dok. Jadi kayaknya penting sekali untuk dibahas ya, Dok. Jadi pasti banyak orang yang penasaran, kenapa sih
Kenapa bisa sampai seperti itu, Dok? Jadi berangkat dari data-data tersebut, kan tadi sudah disebutkan bahwa angka gagal jantung itu amat tinggi dan malah menjadi penyebab langsung pada meningkatnya angka kematian. Gagal jantung dalam bahasa Inggris disebut heart failure. Heart failure dahulu ada terjemahan yang cukup sebenarnya lebih mudah dipahami supaya bahwa payah jantung. Oh iya. Ya, lemah jantung, payah jantung. Dulu ada pernah sempat itu, tapi akhirnya di masyarakat lebih pakai istilah gagal jantung. Terjemahan dari heart failure. Namun gagal jantung bukan berarti totally failure, jadi langsung gagal sama sekali, tapi ada gradasinya. Jadi tidak langsung sama sekali jantung tidak memompa misalnya. Ada tingkat-tingkat kelemahan jantung. Jadi gagal jantung bila dipahami bahwa itu adalah lemah jantung, payah jantung, kadang-kadang disebut jantung swak atau soak. Nah, dalam pemahaman seperti itu, maka marilah kita menguatkan, ya, memberikan, ya, supaya lawan dari itu adalah jantung kuat. Jadi ajakan saya untuk kita kupas tuntas tentang jantung kuat ini, karena berangkat dari keterangan atau data-data yang menyatakan bahwa lemah jantung, gagal jantung tadi, itu penyebab kematian langsung yang sangat tinggi tadi di dunia dibilang nomor 4 dan di Indonesia dan Sulawesi Utara juga tinggi, masuk deretan peringkat atas lah, ya. Dan oleh karena itu kita tingkatkan kekuatan jantung. Ya. Mari kita tingkatkan kemampuan jantung sehingga menjauhi dari kelemahan yang akan terjadi. Karena ingat secara alamiah, tubuh manusia juga akan mengalami degenerasi. Degenerasi itu tidak lain daripada tubuh manusia itu, semua organ-organ tubuh itu oleh perjalanan waktu akan mengalami kelemahan, berangsur-angsur makin lemah. Nah, itu sudah perjalanan alamiah, natural itu. Nah, oleh karena itu, mari kita berupaya agar supaya proses degenerasi tersebut, proses melemahnya itu tersebut, berjalan tidak begitu cepat, ya, dapat dipertahankan dalam waktu dalam waktu yang lama, ya. Kuat-kuatkanlah, jadi lawan dari lemah jantung, lawan dari gagal jantung itu. Nah, mari kita kuat-kuatkan jantung. Nah, tadi kan baru satu hal, jadi bahwa itu baru degenerasi, jadi secara natural memang semua organ tubuh kita akan melemah. Ya, akhirnya akan gagal. Tapi proses melemahnya jantung itu bisa dipercepat oleh berbagai faktor lain, bahkan berbagai penyakit atau keadaan. Keadaan maksudnya kondisi yang bukan tergolong penyakit. Ya, misalnya kebiasaan kita. Nah, itu juga akan mempercepat kelemahan jantung degenerasi tersebut. Ya. Penyakit-penyakit tersebut seringkali kita sebut sebagai faktor-faktor risiko atau
comorbidity. Nah, comorbidity artinya ada penyakit-penyakit lainnya, ya. Nah, yang tadi sudah disebut-sebut antaranya darah tinggi, ya. Tapi yang paling lebih berperan besar lagi, berkontribusi, diabetes mellitus, sakit gula. Ya. Jadi ada beberapa penyakit yang bila mengidap beberapa penyakit tersebut akan mempercepat proses degenerasi yang sebenarnya memang sudah alamiah akan berlangsung. Dan selain penyakit-penyakit atau yang disebut risiko-risiko tersebut, juga kondisi-kondisi, keadaan-keadaan, kebiasaan-kebiasaan kita yang akan turut berkontribusi. Jadi ada berbagai faktor yang turut mempengaruhi sehingga seseorang mengalami percepatan degenerasinya, kelemahan jantungnya itu. Nah, barangkali Dr. Merdike sendiri bisa menyampaikan mengenai pola penyakit-penyakit degeneratif lainnya yang ada di sana atau di Indonesia. Tadi saya sebutkan diabetes mellitus, hipertensi, dan lain-lain kebiasaan lain lagi. Apabila itu ada data-data, keterangan-keterangan yang bisa ditampilkan, itu menjadi lebih menarik lagi untuk kita membahasnya, kita meneliti lebih jauh lagi dalam upaya kita akan menguatkan jantung tersebut agar jangan cepat lemah, jangan cepat mengalami kegagalan dalam melakukan fungsinya. Oke, baik dok. Jadi memang dari yang sudah dokter sampaikan, memang yang paling berperan penting itu karena kebiasaan, proses degenerasi yang dipercepat, karena penyakit-penyakit ya dok yang dialami. Ada satu hal yang menarik yang saya temui dari data yang sempat saya baca nih dok. Ada data yang menyampaikan bahwa Indonesia kan memang sudah angka kematiannya dengan kasus gagal jantung sudah lumayan tinggi, sudah tinggi maksudnya ya. Nah, namun yang unik di Indonesia dibandingkan dengan Amerika dan Eropa dan lain-lain juga, angka kematian karena gagal jantung cenderung kalau di Indonesia itu dok dengan usia yang lebih muda dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kalau dibandingkan orang yang meninggal karena penyakit gagal jantung di Indonesia, usianya cenderung lebih muda dibandingkan dengan Amerika, Eropa dan lain-lain. Itu gimana ya pendapat dari dokter sendiri? Nah, jadi kembali ke yang disebut tadi faktor-faktor risiko. Penyakit-penyakit tersebut seperti diabetes, hipertensi, obesitas, suatu kondisi pada konstitusi tubuh kita yang sedemikian rupa sehingga gemuk. Ya. Jadi kadang-kadang itu ya katakanlah bukan sebuah penyakit tertentu, tapi suatu kondisi pada tubuh kita yang sedemikian rupa sehingga jantung harus bekerja lebih kuat, kan? Harus lebih besar lagi upaya akan dilakukan untuk menyuplai kebutuhan luas permukaan tubuh yang besar tersebut. Nah, semua itu yang disebut faktor-faktor risiko. Apa sih yang disebut faktor risiko? Faktor risiko itu tidak lain daripada faktor kans, faktor peluang. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa
kebiasaan-kebiasaan tertentu ternyata juga tidak otomatis akan berdampak pada sakit jantung. Ya, memang karena semua ini adalah hanya faktor-faktor risiko, faktor peluang, hanya kans saja. Makin banyak faktor risiko, makin besar peluangnya. Saya sudah sebut tadi antaranya diabetes mellitus, hipertensi, ya, kegemukan. Ya. Tapi ada perilaku-perilaku lain lagi yang katakanlah kondisi-kondisi dalam tubuhnya sendiri yang turut berkontribusi. Antaranya kan kebiasaan merokok. Merokok kan bukan suatu penyakit tersendiri, tapi suatu bagian dari perilaku keseharian kehidupannya. Nah, keadaan ini turut memperbesar peluang atau kans untuk sakit jantung. Ada kondisi lain lagi itu yaitu yang disebut sedentary, jadi aktivitas yang sangat terbatas, yang lebih banyak di meja tulis, di ruang tertentu, jadi kurang ada aktivitas fisik yang secara khusus, jadi kurang gerak badan. Itu juga menjadi kondisi yang turut berkontribusi bersama-sama dengan faktor-faktor lainnya. Bahkan ada lagi yang kondisi kegalauan, suatu suasana batin yang dialaminya dan berlangsung lama, dan itu turut mempengaruhi. Jadi, oleh karena itu tidak ada satu faktor tertentu yang disebut sebagai penyebab, tetapi faktor-faktor itu berinteraksi bersama-sama meningkatkan kans peluang untuk sakit jantung. Nah, yang lebih kasat mata dilihat adalah diabetes, hipertensi, karena itu mudah diperiksa. Perilaku merokok itu bisa dilihat dengan kasat mata. Ya. Jarak, kurang beraktivitas gerak badan, ya, berolahraga, ya, itu juga termasuk. Itu yang bisa dilihat. Nah, yang sulit dan tidak bisa diamati langsung itu adalah faktor-faktor kegalauan hati, pikiran, perasaan. Karena dalam mekanisme terjadinya gangguan sirkulasi di dalam tubuh manusia, ada faktor-faktor yang dikendalikan oleh susunan saraf otonom. Jadi di luar kendali pikiran kita sendiri, ya. Dan mekanisme itu terjadi yang disebut dengan menciutnya pembuluh darah dan relaksasi. Jadi vasoconstriction and vasorelaxation. Jadi mengecilnya, menciutnya pembuluh darah dan rileksnya pembuluh darah. Barangkali masyarakat lebih bisa dipahami dengan penjelasan manakala kita pernah mengalami atau melihat seseorang yang pucat pasi. Apabila misalnya ada suatu keadaan tertentu, misalnya barangkali masih sekarang ini, baru tadi tadi siang, saya di Jakarta ini, saya tinggal di daerah Jonggol ini, sangat berdekatan dengan daerah Cianjur yang sekarang lagi mengalami musibah, ada bencana alam, gempa bumi. Nah, itu akan memberikan suasana kekacauan, kita jadi cemas luar biasa, ya, sangat khawatir.
Ada yang berespon sangat pucat, tapi ada yang tidak. Dan itulah perbedaan seseorang. Dan apa sih yang saya maksudkan dengan penjelasan ini adalah bahwa pucat itu adalah menciutnya pembuluh darah kapiler sehingga alirannya berkurang. Aliran darah berkurang, nampak pucat. Ada orang yang tidak seperti itu. Nah, itulah perbedaan seseorang. Respons vasoconstriction, respons menciutnya pembuluh darah, berbeda-beda seseorang dalam berespons terhadap stresor tadi, kan? Bencana alam tadi itu suatu stresor yang membuat kita bereaksi takut, cemas, ya, dan secara fisiologi pembuluh darah itu bisa menciut, ya, mengerut, sehingga aliran berkurang, sehingga nampak pucat. Nah, itu di luar susunan saraf. Di bawah kendali susunan saraf otonom, ya, seseorang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan ada kondisi-kondisi yang tidak kasat mata kita lihat dalam berkontribusi seseorang untuk sakit jantung. Atau lebih spesifik lagi tadi sudah disebut bahwa mengalami kelemahan jantung. Oke. Karena Baik. mekanisme dari gagal jantung atau angka-angka tadi yang disebut meninggi, itu kan pada hakikatnya adalah melemahnya jantung. Oke. Baik. Jadi ternyata banyak sekali penyebabnya ya, Dok. Di usia muda sudah bisa menderita gagal jantung. Jadi dari yang sudah dokter paparkan tadi, jadi selain karena kebiasaan, obesitas, merokok, apalagi ya, ya dok, untuk orang-orang usia muda, apalagi kurangnya aktivitas, mungkin karena kebanyakan di rumah ya dok, jadi meningkatkan risiko terjadinya gagal jantung. Yang paling penting, yang paling banyak karena orang-orang mungkin ada yang sudah menderita DM sebelumnya ya dok. Kalau orang Manado bilang DM itu sakit gula ya dok, sakit gula Ya, kata ya. Kalau kita berbicara mengenai data juga di lapangan dok, orang yang menderita diabetes di Sulawesi Utara atau yang sakit gula di Sulawesi Utara, menurut data dari Riskesdas itu sebenarnya juga tinggi loh dok. Dia sudah masuk 3 besar untuk Sulawesi Utara. Jadi mungkin memang kenapa juga topik ini juga penting dibahas ya, karena ternyata hipertensi, diabetes di Sulawesi Utara memang semuanya masuk 3 besar ya dok. Jadi sepertinya orang-orang di Manado harus lebih aware lagi terhadap eh, penyakit jantung karena faktor-faktor resikonya yang tinggi di Sulawesi Utara ya dok. Jadi dok, berdasarkan apa yang telah dokter sampaikan tadi, apa kira-kira yang menjadi edukasi yang bisa dipahami secara umum oleh masyarakat awam nih dok, supaya masyarakat boleh lebih perhatian lagi terhadap kesehatan jantung mereka dok? Apa kira-kira saran ya, atau ya. tips dari dokter untuk masyarakat? Jadi kembali ke bagaimana kita menguatkan jantung. Iya. Jadi tadi Dokter Merdike mengajak untuk kita kupas tuntas tentang jantung kuat ini. Sangat relevan dengan keterangan-keterangan awal yang tadi kita bicarakan bahwa pada akhirnya diabetes, hipertensi, kurang gerak, ya, rokok, dan lain-lain termasuk tingkat kegalauan tadi itu
itu yang perlu turut dikendalikan karena berkontribusi besar terhadap sakit jantung yang berujung pada kelemahan jantung. Memang menarik sekali tadi yang disampaikan mengenai angka-angka kejadian kalau kita lihat data statistik itu. Di usia-usia produktif itu. Memang ada, kalau dibuat kurvanya, ada 3 puncak angka kematian yang tinggi dalam kontinum hidup seseorang, yaitu di Indonesia masih tinggi juga angka kejadian karena penyakit infeksi ya di usia-usia sangat muda. Usia anak juga masih cukup tinggi puncaknya. Kemudian puncak yang lain adalah pada lansia, kelompok usia yang sudah lanjut. Dan itu penjelasannya karena memang alamiah, natural, sudah lanjut usia lebih berisiko tinggi untuk meninggal dunia. Jadi ada usia muda dan usia yang tua. Tetapi yang menarik adalah muncul fenomena baru di usia produktif di pertengahan itu, ya, dengan peaknya di 45 itu, 40-45 itu. Dan itu besar sekali kontribusi dari penyakit-penyakit kardiovaskular, jadi penyakit baik stroke maupun serangan jantung. Dan pada hakikatnya berujung kepada kelemahan jantung. Jadi memang selain karena proses degeneratif, tapi yang menjadi menarik sekarang bahwa mengapa muncul di usia-usia pertengahan, di usia-usia sangat produktif itu, angka-angka kejadian tersebut. Apakah proses degenerasi itu mengalami percepatan? Nah, itu yang masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Namun, telah dibuat sebuah kesimpulan bahwa makin banyak faktor risiko itu, ya, itu makin besar peluang. Dan itu nalar yang sederhana saja. Makin besar peringkat, makin tinggi peringkatnya, makin besar risikonya. Itu nalar biasa kan. Nah, yang ingin kita upayakan adalah selain mengendalikan faktor-faktor risiko tersebut, ada upaya yang lain yaitu kita tingkatkan kekuatannya. Itulah yang dimaksud dengan bagaimana kita melakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan atau kekuatan jantung tersebut. Sehingga kita istilahnya menyanggong. Jadi kita selain upaya-upaya preventif tadi, pencegahan jangan menjadi-jadi darah tingginya, jangan makin merajalela, kegemukan, sakit gula, dan sebagainya. Mari kita nyanggong, kita cegat di upaya peningkatan kekuatan jantung. Karena faktor-faktor risiko tersebut akan melemahkan jantung. Mari kita kuatkan itu. Kuatkan pertahanan jantung. Nah, ada satu konsep yang dilakukan bahwa meningkatkan kekuatan jantung itu hanya satu cara, yaitu dengan melakukan latihan. Berlatihlah sedemikian rupa sehingga makin kuat. Ototnya makin kuat, ya, pembuluh darahnya makin kuat. Dan kalau disebut makin kuat, berarti kan makin mampu menyuplai ke seluruh organ tubuh. Nah, hanya latihan yang dapat. Jadi kuncinya latihan ya, Dok? Betul sekali. Kuncinya adalah
latihlah jantung tersebut. Oke, berbicara mengenai latihan nih dok, latihan apa kira-kira yang direkomendasikan seorang ahli jantung untuk masyarakat untuk meningkatkan jantung supaya tetap kuat, dok? Latihan simple mungkin yang bisa dilakukan setiap hari Latihan yang mungkin. baik itu latihan yang harus teratur dan terukur. Jadi mengubah kebiasaan untuk berlatih. Nah, kita tahu latihan itu ada yang disebut komponen latihan aerobik dan anaerobik. Pada prinsipnya adalah kita melakukan latihan untuk meningkatkan kekuatan jantung. Dan apabila kita melakukan latihan, maka kita berupaya agar kekuatan itu meningkat. Dan kekuatan jantung, meningkatnya kekuatan jantung itu bisa diukur. Baik diukur secara subjektif menurut perasaan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas, maupun diukur secara objektif melalui sebuah uji latih jantung, sebuah pemeriksaan. Pada kesempatan ini barangkali kita mengungkapkan terlebih dahulu adalah perasaan-perasaan subjektif yang bisa dirasakan oleh masyarakat, yaitu bagaimana ia merasa ia makin mampu untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Karena kalau kita kembali ke istilah tadi, gagal jantung atau melemahnya jantung, ada beberapa gradasi yang sudah dibuat sebenarnya, yaitu tingkat kelemahan yang bisa diukur secara subjektif, secara perasaan, yakni yang bersangkutan masih mampu melaksanakan banyak sekali aktivitas di luar rumah. Bahkan beban-beban yang lebih tinggi pun ia mampu melakukan. Ya. Itu dianggap kelas yang paling baik, tinggi. Artinya kemampuan fungsionalnya sangat baik. Hampir semua kegiatan-kegiatan yang bersifat kompetisi pun ia bisa lakukan. Itu dianggap kelas 1 itu. Ada 4 kelas sebenarnya. Kelas 2 yang sudah mulai menurun sedikit, yakni mulai terbatas untuk aktivitas secara fungsional di luar rumah. Sudah mulai nggak mampu dia ya, untuk aktivitas-aktivitas yang bisa dikerjakannya untuk kehidupan sehari-hari maupun kehidupan sosial lain. Kelas 3 hanya terbatas di rumah. Aktivitasnya hanya mampu di dalam rumah. Manakala keluar rumah sudah amat terbatas. Bahkan kadang-kadang pun sudah terganggu di dalam rumah. Dan kelas 4 apabila sudah lebih lemah lagi. Aktivitas yang sangat terbatas di dalam rumah pun. Yang bisa dilakukan hanyalah kebutuhan-kebutuhan dasar. Apa yang disebut kebutuhan dasar? Yaitu makan, tidur, dan urusan-urusan di buang air besar, buang air kecil. Karena itu kan kebutuhan dasar. Seseorang bisa tidur dengan tenang, dengan nyaman. Nah, itu sudah mulai terganggu. Ya setengah duduk, gitu. Nah, itu gradasi-gradasi umum yang kita kenal itu. Ada 4 klasifikasi itu. Dan kita bisa uraikan lagi lebih lanjut menjadi lebih luas lagi klasifikasi-klasifikasi itu. Nah, itu derajat-derajat kelemahan jantung yang berlangsung
tadi saya sebut alamiah, natural, perlahan-lahan. Nah, kadang-kadang diinterupsi dengan berlangsung secara cepat. Oleh karena risiko-risiko penyakit atau faktor-faktor risiko tadi. Itu bisa terjadi mengalami percepatan. Jadi semuanya berakhir dengan kelemahan jantung. Nah, latihan-latihan itu akan meningkatkan atau menahan kemungkinan-kemungkinan untuk mengalami kelemahan yang dengan cepatnya terjadi. Ya, Latihan, lagi-lagi latihan, tapi latihan itu tidak cukup hanya terakur, tapi harus juga terukur. Ada takarannya, ada dosisnya. Tapi mulai dulu kita memahami bahwa upaya meningkatkan kekuatan jantung hanya satu cara yang paling dapat diandalkan, yaitu berlatihlah. Hanya dengan latihan. Dan apabila kita terpromosi derajat kita dari derajat 4 kemudian menjadi 1, 1 itu tadi saya ingatkan lagi yang all kompetitif, yang semua aktivitas di luar rumah pun ya bisa dilakukan. Ya. Kita bisa terpromosi menjadi derajat yang baik, maka otomatis kita akan berupaya sedemikian rupa karena otomatis tekanan darah juga akan terkendali dengan baik. Tidak mungkin akan terpromosi dengan tinggi dengan baik kalau tekanan darah tetap tinggi, tidak dikendalikan. Tidak mungkin terpromosi menjadi memakai kualifikasi derajat 1 kalau berat badan juga tidak terkendali. Dan seterusnya. Demikian pun gula darah. Ya. Tidak mungkin kita berlatih dengan baik dan meraih prestasi yang baik apabila kita tetap aja menghirup nikotin dan sebagainya. Bicara mengenai latihan nih dok, simple aja. Mungkin masyarakat umum bertanya-tanya jenis latihannya itu dok. Apakah jogging atau olahraga seperti apa atau latihan seperti apa? Kira-kira simpelnya dok. Masyarakat Jadi awam kan ingin ya tahu. kembali ke latihan aerobik sebenarnya. Aerobik Dan yang kita paling kenal latihan aerobik itu kan dominan aerobik. Jadi tergantung usia ya. Jadi oh ya. karena sejatinya sih latihan aerobik dan anaerobik itu berlangsung secara seimbang di sepanjang usia sebenarnya. Namun biasanya komponen anaerobik pada usia muda itu lebih direkomendasikan. Sedangkan latihan-latihan yang bernuansa aerobik itu pada usia yang lebih berusia lanjut. Karena yang disebut latihan anaerobik itu latihan-latihan yang sebenarnya mengandalkan kepada oksigen yang disimpan dalam tubuhnya sendiri. Oleh karena itu kita lihat kalau orang yang sangat terlatih dengan anaerobik, tubuhnya itu kekar-kekar. Sedangkan yang dominan aerobik tidak sekekar yang dominan latihannya yang anaerobik. Dan itu sesuai dengan perkembangan usia, rekomendasi makin usia makin lanjut, makin lebih terrekomendasi komponen aerobik menjadi lebih tinggi dari komponen anaerobik. Nah, masyarakat kadang-kadang kurang begitu paham atau membedakannya. Barangkali dapat dijelaskan begini, misalnya secara kasat mata kita lihat para atlet sprinter yang lari 100 meter, 200 meter itu dibandingkan dengan yang pelari maraton 42 kilo. Yang atlet sprinter mereka kalau berlari itu tidak bernapas.
anaerob. Dia mengandalkan oksigen yang sudah disimpan di dalam tubuhnya dalam bentuk glikogen. Sedangkan yang maraton, dia harus mengandalkan asupan oksigen yang dihirupnya dari udara. Berlari sambil menghirup udara, oksigen. Telah disebut kemudian aerobik, yang satu anaerobik. Nah, makin pembinaan, makin usia, makin sesuai dengan perjalanan usia, di mana terjadi proses degenerasi, komponen aerobik lebih terrekomen, lebih dominan. Tapi bukan berarti sama sekali tidak ada anaerobiknya, karena untuk kesehatan tubuh lainnya, komponen anaerobik juga itu diperlukan. Ya. Jadi lagi-lagi prinsipnya adalah dalam keseimbangan secara proporsional, latihan yang bernuansa aerobik dan anaerobik berlangsung sepanjang hidupnya sesuai dengan tingkat usianya dan tingkat kemampuannya. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk orang tua lebih disarankan untuk yang aerobik ya, ya dok. Kalau yang lebih muda yang satunya lagi itu ya, ya dok. Jadi Anaerobik. anaerobik ya. Jadi sebenarnya dilihat juga selain dari usia, dilihat juga sebenarnya dari keadaan orang tersebut juga ya sebenarnya dok. Kan sudah masuk Ya, di grade-grade yang sudah dokter sampaikan tadi. Kalau kondisinya ada di grade ini lebih bagus menggunakan latihan yang seperti ini. Mungkin seperti itu ya, Dok. takaran. Jadi memang Iya. karena itu sudah baik sih berlatih dengan teratur, tapi alangkah lebih baik lagi apabila dilakukan dengan terukur. Ya, betul Dosis. sekali. Oleh Dosis. karena itu kan disarankan sekali seminggu, tidak disarankan. Gitu kan Oke. kalimatnya. 2 kali seminggu lebih baik daripada hanya sekali. Ya, jadi masih oke sih daripada sama sekali tidak. Ya. 3 kali baik untuk kesehatan. Jadi 3 kali seminggu ya, Dok. Rekomendasi waktu terbaik. Ya, rekomendasikan kan 3 sampai 5 kali kan. Tapi dapat 3 kali udah cukup kan. Kira-kira sekali Oleh karena itu kalau 6 kali nggak disarankan, 7 kali tidak disarankan. sekali latihan rekomendasi dari dokter ahli jantung bisa berapa lama waktunya, Dok, untuk melakukan latihan sekali latihan? Kira-kira durasi waktu yang diperlukan. Durasi sih karena rata-rata disebut setengah jam. Ya, itu sudah Oke. umum dilakukan ya. Tapi jauh yang penting adalah kita juga ingin meraih kebugaran, bukan hanya kebugaran jantung, kebugaran fisik, tapi juga perlu kebugaran mental, ya, dan bahkan kebugaran sosial diperoleh. Oleh karena itu, sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan berolahraga dalam bentuk event-event run dan sebagainya. Itu juga ada aspek-aspek sosial yang menarik untuk dinikmati dan diperoleh. Nah, dalam catatan-catatan seperti itu, maka waktu itu menjadi relatif. Karena yang diraih juga bukan hanya kebugaran fisik, kebugaran kekuatan jantung. Ya. Tapi kalau secara teori, ada latihannya. Terukur dan teratur itu ada dasarnya. Bergantung tingkat usia dan tingkat
derajat kemampuan awal. Jadi ada konsep di mana kapan melakukan latu pembinaan, kemudian peningkatannya. Jauh lebih penting yang bisa disampaikan di sini adalah bahwa mulailah mencari keseimbangan. Jangan hanya aktivitas sehari-hari tanpa dengan berlatih. Agak dibedakan ya antara aktivitas, exercise, dan training. Jadi seringkali disampaikan kita sudah melakukan aktivitas yang exercise, bahkan sudah jalan-jalan, naik turun kantor, naik turun tangga, ya. Tapi bukan dalam konsep training. Karena kalau dalam konsep training, itu memerlukan kontinuitas. Minimal 15 menit denyut jantung pada zona latihan tertentu baru dapat melakukan metabolisme oksidasi dengan baik. Oksigen yang diperoleh dari karbohidrat itu akan diambil dari komponen lemak lainnya. Itu apabila telah melampaui durasi tertentu. Oleh karena itu, tidak cukup hanya secara insidental, ya, dan menghitung waktunya itu atau takaran itu hanya dihitung sejak awal kita menyiapkan diri, pakai sepatu, sampai dengan berakhirnya aktivitas latihan atau olahraga itu. Jadi harus diperhatikan juga adalah takaran-takaran tersebut. Namun baik juga sih dari awal sampai akhir, karena ingin diraih kebugaran sosial tadi. Nah, dalam kupas tuntas ini, barangkali nanti pada tahapan berikut kita boleh berdiskusi lebih lanjut mengenai dosis atau takaran-takaran yang lebih baik, lebih pas untuk seseorang. Oke, baik. Siap, Dok. Nanti kita rencanakan untuk program selanjutnya ya, Dok. Oke. Oke, Dok. Jadi tadi kan sudah dijelaskan sama Dokter Doli bahwa latihan itu adalah kunci yang paling penting, kurang lebih kira-kira 3 kali sama seminggu. Dilakukan kurang lebih selama 30 menit. Nah, satu pertanyaan nih, Dok, yang mungkin banyak juga masyarakat awam yang ingin tahu, bisa dijadikan informasi penting juga untuk masyarakat. Kira-kira, Dok, kapan sih rekomendasi waktu yang terbaik untuk orang-orang individu yang sehat untuk melakukan check up untuk kesehatan jantung? Kira-kira berapa bulan sekali harus melakukan check up rutin, dan kira-kira apa saja yang harus diperiksakan, Dok, untuk pemantauan jantung dari individu-individu tersebut? Apakah ada rekomendasi dari Dalam konteks kita mengupas tuntas jantung kuat, check up yang penting menurut saya adalah tentukan derajat kekuatan jantung. Lakukan check up seperti itu. Ada di mana tingkat kebugaran? Ada di mana cardiovascular endurance? Itu menjadi titik awal. Ya, itu bisa dilakukan. Upaya-upaya pertanyaan atau permintaan. Ingin tahu cardiovascular endurance, cardiac endurance, tingkat derajat kekuatan jantung sekarang ini. Disesuaikan dulu berarti ya, Dok? Itu yang paling utama agar kita tahu untuk meningkatkan selanjutnya. Kita tahu derajat awalnya, kondisi awalnya seperti apa. Karena dalam praktek check up itu lebih sering bernuansa kuratif. Jadi mencari tahu penyakit.
Ya. kolesterol, tekanan darah, dan itu kan tidak ada satu kesepakatan saja menyatakan setahun sekali, 6 bulan sekali. Semuanya itu suatu konsensus sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan di negara kita, asuransi dari kantor untuk pertanggungjawaban keuangan pemeriksaannya setiap tahun. Pada kelompok-kelompok tertentu 6 bulan. Itu suatu kesepakatan saja, ya. Dan itu bisa dilakukan. Kapan saja bisa dilakukan. Tapi jauh penting adalah substansi lain dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut. Tentukan derajat kebugarannya, tentukan derajat kekuatan jantungnya. Berada di mana cardiovascular endurance-nya. Agar pada waktu diberikan konsep untuk meningkatkan derajat kekuatan jantung tersebut, bisa dinilai pada periode evaluasi selanjutnya. Dan secara subjektif bisa mulai dirasakan oleh yang bersangkutan, dan secara objektif nanti diperiksa. Ada rangkaian-rangkaian pemeriksaannya. Tapi yang penting secara subjektif dulu sudah mulai dirasakan. Secara subjektif itu mulai dirasakan, saya mulai merasa kok lebih mampu saya ya berjalan, berlari, bermain, ya. Sudah lebih mampu meningkatkan lamanya maupun kekuatannya. Oke. Jadi Tapi tahu lagi-lagi dulu. ingat, tidak cukup hanya teratur, harus terukur. Nah, tapi tahap awal mulai dulu dengan kebiasaan mau melakukan. Apalagi setelah sudah diperiksa derajat kekuatan, dan apalagi kalau sudah diperiksa juga tingkat risiko-risiko yang sudah dipunyainya itu. Apakah amat berisiko tinggi untuk jatuh sakit? Apakah high risk, low risk, berisiko sangat tinggi atau berisiko rendah? Jadi yang penting Latihlah, ya. berlatihlah, ya. Jadi kalau Mari kita ditanya kapan, yang penting tahu dulu derajat kekuatan jantungnya. Jadi beda-beda tiap individu ya dok. Baru kita mulai melakukan pemeriksaan. Oke, karena berbeda-beda. Betul. waktu menunjukkan sudah 1 jam dok, saya mau mengajukan pertanyaan yang terakhir nih dok, untuk menutup kira-kira rangkaian talk show kita pada malam hari ini. Pertanyaan terakhir dok, mengenai keadaan sekarang ya, jadi berbicara mengenai kupas tuntas jantung kuat, apa kira-kira yang boleh menjadi saran, tips dari dokter sendiri sebagai seorang ahli jantung dan pembuluh darah agar tetap mempertahankan jantung kuat di era pandemi COVID-19 nih dok. Apa saja tantangannya dan kira-kira apa yang harus dilakukan agar tetap menjaga protokol namun tetap juga mengupayakan jantung untuk bisa tetap kuat nih dok. Kira-kira apa nih dok untuk menutup rangkaian talk show kita malam ini dok. Marilah kita sama-sama mendorong sesama kita untuk melakukan konsep latihan yang saya sebut-sebut tadi. Karena untuk mengatasi serangan jantung yang bertubi-tubi akan datang ini, marilah kita kuatkan pertahanan kita, kuatkan kekuatan kita, tingkatkan kekuatan kita menghadapi penyerang-penyerang tersebut. Dan hanya satu cara untuk meningkatkan kekuatan menghadapi penyerang-penyerang itu, yaitu latihan. Lagi-lagi latihan ya dok. Memang kuncinya Berlatihlah dengan senyaman-nyamannya, tapi juga dengan sebaik-baiknya. ya. Nanti kita Oke. ukur dan kita berikan takaran-takaran. Tapi nanti kita kupas lebih lanjut lagi Oke, pada di episode edisi-edisi selanjutnya berikut. ya dok. Kita ubah dulu kebiasaan atau cara melihat sekarang itu.
Karena begitu besar upaya kita untuk melawan, effort untuk melawan penyerang-penyerang ini. Sangat besar kita. Ya. Bahkan dari segi finansial, cost-nya begitu tinggi. Mengapa tidak kita kuatkan saja? Kita tingkatkan saja kekuatan pertahanan kita. Padahal itu lebih murah. Ya, betul sekali. Ya. Betul. Lebih murah dan lebih simpel ya, Dok, latihan. Iya. Lebih happy lagi. Oh iya, benar. Asal beneran menikmati ya, Dok, latihannya. Harus dinikmati. Oke. Ini kan Oke, baru baik. awal dari permulaan kan? Ya. Iya, betul sekali. Nanti siapa tahu kita akan bertemu di topik-topik selanjutnya ya, Dok, untuk bahasan yang lebih mendalam lagi soal jantung kuat ya, Dok. Yes. Oke, baiklah, kita sudah sampai di penghujung talk show kita malam ini bersama dengan Dr. Doli Kaunang, spesialis jantung dan pembuluh darah. Terima kasih banyak, Dok, untuk waktu dan kesempatannya bersama-sama dengan Radio Digital Manado, boleh membagikan ilmu, informasi juga untuk kami dan masyarakat. Sebagai kesimpulan yang mungkin bisa nanti dikoreksi langsung oleh Dr. Doli, kesimpulan pembahasan talk show kita pada malam hari ini, yaitu di mana kita mengambil tema mengenai preventif dan promosi kesehatan, di mana pada akhirnya harus mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya terhadap individu tersebut. Nah, berbicara mengenai jantung kuat, dilihat dari data-data yang ada ya, Dok, bahwa ternyata di Indonesia, lebih khusus karena kita ada di platform Radio Digital Manado, lebih khusus lagi di Manado, Sulawesi Utara, bahwa angka terjadinya kejadian gagal jantung atau kematian karena gagal jantung itu tinggi sekali. Tinggi sekali, sudah bahkan ada di peringkat 4 di seluruh dunia ya untuk Indonesia. Dan untuk faktor-faktor resiko yang menyebabkan gagal jantung tersebut, kenapa sih gagal jantung itu boleh terjadi? Ya, kita lihat bahwa telah disampaikan Dr. Doli tadi bahwa selain karena faktor kebiasaan yang kurang baik dari masyarakat, juga karena faktor adanya obesitas atau orang awam tahu kegemukan, faktor merokok, yang terlalu sering merokok, kemudian kurangnya aktivitas fisik, apalagi di era pandemi saat ini, orang-orang cenderung kebanyakan melakukan tindakannya di rumah, ya, Dok. Jadi kurang pasti aktivitas fisik. Dan selain itu juga ada penyakit-penyakit penyerta yang menjadi faktor terjadinya gagal jantung yang akibatnya membuat jantung menjadi tidak kuat, yaitu hipertensi atau darah tinggi dan juga diabetes mellitus atau sakit gula, orang Manado bilang. Nah, angka orang menderita darah tinggi, hipertensi di Sulut itu sudah masuk angka nomor 1 kalau di Indonesia. Kalau untuk penyakit gula nomor 3 ya untuk Sulawesi Utara. Berarti itu menyumbangkan begitu banyak sekali angka yang tinggi untuk resiko terjadinya gagal jantung, bahkan bisa sampai kepada kematian karena gagal jantung. Jadi oleh karena itu memahami tentang jantung yang kuat itu memang harus diperlukan untuk masyarakat agar mengurangi angka kematian karena penyakit gagal jantung. Nah, harusnya kita sebagai masyarakat juga harus tahu apa yang harus dilakukan supaya jantung itu tetap kuat, yaitu kuncinya latihan. Berdasarkan dari talk show kita malam hari ini, latihan adalah kunci. Latihan fisik berdasarkan usia, harus kita tentukan latihan apa yang paling kita perlukan untuk menjaga supaya tetap jantung kita boleh tetap kuat. Tentunya latihan yang diperlukan itu latihan yang teratur dan terukur ya, Dok, untuk bisa menjaga jantung tetap kuat. Oleh karena itu juga jangan lupa untuk melakukan latihan rutin di rumah yang simpel dan menyenangkan. Boleh kira-kira 3-4 kali seminggu selama kurang lebih 30 menit untuk menjaga jantung tetap kuat.
Oke, seperti itu kira-kira ya dok. Ada lagi yang ingin ditambahkan dok untuk menutup talk show kita Ya, malam betul ini? sekali. Bagus. Oke, Karena kekuatan, tingkatkan kekuatan itu sama dengan kita meningkatkan benteng pertahanan terhadap penyerang-penyerang yang tadi disebut-sebut segala faktor risiko. Apabila kita kuat, maka penyerang-penyerang juga itu akan ciut nyalinya untuk melawan. betul. Karena dia sudah tahu kita dalam keadaan kuat, jantung yang kuat. Nggak pandang Oleh biar karena itu pandemi ya kita dok. mari kita Tetap lebih aja lewat. lanjut lagi tentang Oke, jantung yang kuat itu ya. oke Tidak baik. mungkin terpromosi menjadi terbaik apabila tidak dikendalikan semua faktor-faktor tersebut. Kalau itu ke konsepnya sekarang adalah mari kita tingkatkan kekuatan jantung. Lewat latihan ya. Kuncinya Pertahanannya latihan. menjadi lebih kuat dengan Oke. konsep latihan. Oke. Oke, salam jantung kuat. Terima Salam jantung kasih kuat. Dr. Terima kasih Monika. banyak untuk Dokter Doli untuk waktunya dok. Terima kasih untuk semua penonton yang mengikuti live streaming maupun yang akan menonton sebentar ketika video akan disimpan. Dan terima kasih juga kepada Radio Digital Manado untuk kesempatannya boleh memberikan kesempatan kepada kami memberikan informasi mengenai jantung kuat. Kiranya ini boleh memberikan informasi yang baru dan baik untuk semua masyarakat yang ada di mana saja, terlebih masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, di Kota Manado. Terima kasih dokter, terima kasih semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.